Kenapa Naruto selalu menceramahi para musuh-musuhnya? Arc Pain bisa dikatakan sebagai salah satu arc paling keren di dalam serial Naruto, di mana arc ini dibuka dengan pertarungan antara Jiraiya melawan Pain, yang juga menjadi salah satu pertarungan paling ikonik sekaligus juga menjadi pertarungan paling menguras emosi. Lalu arc ini diakhiri dengan pertarungan dahsyat antara sang main karakter kita yaitu Naruto melawan sang bintang utama dalam arc ini, yaitu Pain. Namun semua alur cerita arc ini seolah diakhiri dengan sebuah ending yang anti klimaks, dimana seperti yang kita ketahui alih-alih bertarung sampai titik darah penghabisan dan saling melenyapkan, Naruto mengalahkan Pain dengan cara berbeda. Yes, Naruto menggunakan kemampuan berbicara dan berdiplomasinya untuk menyadarkan Nagato sebagai orang yang bertanggung jawab dari segala bentuk pain yang pernah kita lihat di serial ini. Dengan cara itulah Nagato dikalahkan oleh Naruto. Ya, memang banyak sekali para fans, penggemar dan juga penonton setia Naruto yang kecewa dengan akhir ending dari arc Pain ini. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, arc yang cukup panjang ini diakhiri dengan tewasnya Nagato justru bukan karena battle pertarungan antar kekuatan fisik, melainkan ia tewas karena keinginannya sendiri setelah ia bertaubat dikarenakan terkena jurus andalan Naruto yaitu Talk no Jutsu. Terdengar sedikit konyol dan kocak, namun memang kekalahan telak satu kubu karena diplomasi dan ceramah sebenarnya cukup banyak terjadi di dunia nyata. Dan kata-kata perkataan itu telah terbukti menjadi kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan otot. Itulah juga yang diajarkan Islam, di mana Islam mengajarkan kita untuk tetap tenang dan menjadikan adu otot, peperangan dan apapun namanya sebagai jalan terakhir dalam segala konflik. Ya, hal itulah juga mungkin yang menginspirasi Masashi Kishimoto membuat cerita Naruto ini dengan memvisualisasikan karakter Naruto ini sebagai MC yang lebih mengutamakan diplomasi dibandingkan pertarungan adu kekuatan. Ya, ini sesuai dengan ajaran Islam, di mana Islam yang di dalam ajarannya selalu mengutamakan dakwah, dialog interaktif dan juga ceramah dibandingkan menggunakan cara-cara yang cenderung bersifat fisik. Ya, banyak sekali contoh-contoh bagaimana betapa kuatnya para pendakwah Islam dalam menyebarkan agama ini melalui kata-kata. Sebagai contoh adalah bagaimana Islam mengubah Indonesia dan Malaysia yang pada awalnya adalah negara dengan mayoritas beragama Hindu-Buddha berubah menjadi salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Contoh lainnya adalah bisa dikatakan lebih menakjubkan lagi ketika kita membuka sejarah runtuhnya Kekaisaran Mongol. Ya, runtuhnya Kekaisaran Mongol tak lepas karena peran pendakwah Islam yang berhasil memecah belah negara tersebut menjadi dua kekaisaran besar Mongol, yaitu Mongol Islam dan juga Mongol penyembah dewa-dewa. Thomas Walker Allnor, seorang sejarawan dan orientalis asal Inggris, juga merasa keheranan. Dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam, ia mengutarakan perasaan herannya pada para penakluk itu sekaligus rasa takjub dengan kesungguhan pendakwah Islam. Mereka mengalahkan tantangan besar dan melewati ujian yang sulit dalam berdakwah. Arnold takjub, bagaimana bisa pendakwah Islam bisa mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristen dalam menarik hati penguasa Mongol. Padahal Islam adalah musuh Mongol. Ditambah mereka memiliki hati yang keras, yang sebelumnya tertutup, tidak menerima keyakinan kecuali Samanisme. Sebelum itu, nasib para ulama Islam di Kekaisaran Mongol adalah dilenyapkan atau ditawan. Genghis Khan memerintahkan hukuman mati bagi siapa saja yang menyembelih hewan seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Hal ini terus berlangsung hingga masa Kubilai Khan dan Kaisar Mongol dari dinasti Ikhlan, yaitu Aghun Khan, yang memerintah pada tahun 1284 hingga 1291. Ia juga melakukan penyiksaan terhadap umat Islam di negeri mereka. Ketertarikan masyarakat Mongol terhadap Islam memang terbilang unik.
Karena sebelumnya mereka menyerang dan menyebar bagaikan hama belalang di suatu perkebunan, merusak dan menghancurkan. Tiba-tiba mereka menjadi saudara dan tunduk dengan petuah para ulama. Contoh yang ketiga adalah pada sejarah berdirinya negara Indonesia, di mana sebenarnya jika secara fakta peperangan di masa lalu, negara ini tidak akan pernah ada, karena sangat jelas Indonesia kalah telak berhasil dikalahkan Belanda dalam peperangan agresi militer Belanda 1 dan juga 2. Namun di dalam konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, Indonesia secara ajaib memenangkan perang dan diakui sebagai sebuah negara merdeka. Ya, itulah contoh-contoh dan membuktikan bahwa bagaimana Islam menunjukkan betapa hebatnya kekuatan kata-kata. Dan mungkin hal inilah yang juga menginspirasi Masashi Kishimoto ketika ia membuat karakter Naruto yang lebih suka mengalahkan musuh-musuhnya menggunakan kata-kata. Di dalam salah satu wawancara bersama dengan Masashi Kishimoto, sang pencipta dunia Naruto di sebuah media Jepang, ketika ia ditanya kenapa ia selalu membuat adegan di mana Naruto selalu mengalahkan lawan-lawannya menggunakan talk no jutsu, dia menjawab, adegan kekerasan sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari manga shonen. Tapi aku ingin memberitahu mereka kalau musuh yang harus mengambil jalan kekerasan mengambil jalan tersebut karena terpaksa dan tak bisa dihindari, ujar Kishimoto. Dan ia pun melanjutkan, dan jika mereka dikalahkan tanpa mengerti motivasi sang protagonis, hal ini akan menuntun musuhnya kepada pengulangan hal yang sama. Ya, apa yang dikatakan Masashi Sensei tersebut mengingatkan saya dengan salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling mengenal. Kebanyakan dari kita memang cukup gengsi, takut, dan tertutup untuk mengenal orang-orang di luar circle kita dan budaya kita sendiri. Apalagi biasanya setiap komunitas memiliki dogma dan atau aturan-aturan tersendiri yang cukup mudah memberikan percikan api kebencian terhadap orang lain di luar circle mereka. Keterbatasan komunikasi dan kesalahpahaman inilah sebenarnya faktor penyebab kenapa banyak terjadi konflik dan peperangan yang merenggut banyak korban jiwa di bumi ini. Ya, sebagai contoh adalah konflik Israel-Palestina yang hingga saat ini masih memanas dan tak kunjung ada tanda-tanda akan terjadinya perdamaian. Semua itu terjadi sebenarnya hanyalah karena masalah sepele, yaitu komunikasi dan tidak adanya upaya saling mengenal, berdialog dan berdiplomasi di antara keduanya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang salah satu ajaran Islam di dalam anime Naruto. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan jika ada kritik dan saran, silakan kalian tambahkan komentar kalian di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya.